Buddha mengajarkan bahwa karma adalah hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan semua makhluk. Setiap perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan, atau tindakan, akan menghasilkan akibat yang sesuai. Karma baik disebut kusala karma, adalah hasil dari perbuatan yang dilandasi oleh kebajikan, seperti kedermawanan, cinta kasih, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, karma buruk disebut akusala karma, muncul dari perbuatan yang dilandasi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Karma baik membawa kebahagiaan, kemudahan, dan kedamaian dalam hidup, sementara karma buruk seringkali menimbulkan penderitaan dan kesulitan. Namun, bagaimana kita dapat mengenali seseorang yang kekurangan karma baik? Apakah tanda-tandanya hanya terlihat dari kesulitan materi atau nasib buruk semata? Dalam ajaran Buddha, kekurangan karma baik tidak hanya tercermin dari kondisi eksternal, tetapi juga dari pola pikir, perilaku, dan cara seseorang menghadapi kehidupan. Kekurangan karma baik seringkali membuat seseorang terjebak dalam lingkaran penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Oleh karena itu, memahami ciri-ciri ini dapat menjadi cermin bagi kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Mengenali ciri-ciri seseorang yang kekurangan karma baik bukan untuk menghakimi atau merendahkan, melainkan untuk memahami bahwa setiap penderitaan memiliki akar penyebab. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengembangkan belas kasih dan empati terhadap orang lain, sekaligus memotivasi diri sendiri untuk senantiasa menanam benih-benih karma baik. Sebab, seperti yang diajarkan Buddha, kehidupan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan setiap tindakan kita hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita renungkan bersama ciri-ciri seseorang yang kekurangan karma baik, bukan sebagai kritik, tetapi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat mengambil langkah konkret untuk mengubah pola pikir dan perilaku, sehingga kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitar kita. Berikut adalah 5 ciri seseorang yang kekurangan karma baik. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita bahas. Pertama, sering mengalami kesulitan hidup yang berulang. Seseorang yang kekurangan karma baik, seringkali menghadapi kesulitan hidup yang berulang, seolah-olah masalah yang sama terus datang silih berganti. Ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari tindakan masa lalu yang tidak bijaksana. Misalnya, seseorang yang sering berbohong mungkin akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, atau seseorang yang serakah mungkin akan selalu merasa kekurangan meskipun telah memiliki banyak harta. Kesulitan ini adalah cerminan dari karma buruk yang belum sepenuhnya terlampiaskan. Dalam ajaran Buddha, setiap perbuatan kita, baik atau buruk, akan membawa akibat yang sesuai. Ketika kita terus-menerus menghadapi masalah yang serupa, itu adalah tanda bahwa kita perlu merenungkan tindakan dan pola pikir kita di masa lalu. Namun, penting untuk diingat bahwa kesulitan hidup bukanlah hukuman, melainkan pelajaran. Dalam ajaran Buddha, setiap penderitaan adalah guru yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dan berhati-hati dalam bertindak. Kesulitan yang kita alami adalah cerminan dari karma buruk yang perlu kita akui dan hadapi dengan kesadaran penuh. Dengan menyadari bahwa masalah yang berulang adalah hasil dari tindakan kita sendiri, kita dapat mengambil tanggung jawab dan mulai mengubah pola hidup kita. Ini adalah langkah pertama menuju pembebasan dari lingkaran penderitaan. Ketika kita menghadapi kesulitan yang berulang, seringkali kita merasa frustrasi dan putus asa. Namun, dalam ajaran Buddha, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, penderitaan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali kita menghadapi masalah yang sama, kita diberi kesempatan untuk melihat diri kita lebih dalam, memahami kesalahan kita, dan mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Dengan cara ini,
Kesulitan hidup menjadi alat untuk mengasah kebijaksanaan dan ketahanan batin kita. Untuk mengatasi kesulitan yang berulang, kita perlu menciptakan karma baik melalui perbuatan yang positif. Misalnya, jika kita sering berbohong dan kehilangan kepercayaan orang lain, kita dapat mulai melatih kejujuran dan integritas. Jika kita serakah dan selalu merasa kurang, kita dapat melatih diri untuk bersyukur dan berbagi dengan orang lain. Dengan mengubah pola pikir dan perilaku, kita secara bertahap dapat memutus lingkaran karma buruk dan menciptakan karma baik yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Pada akhirnya, kesulitan hidup yang berulang adalah undangan untuk introspeksi dan transformasi diri. Dalam ajaran Buddha, tidak ada penderitaan yang abadi, dan setiap orang memiliki potensi untuk mengubah nasibnya. Dengan kesadaran, tekad, dan perbuatan baik, kita dapat mengubah karma buruk menjadi karma baik, dan mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Kesulitan hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang penuh makna. Dengan menghadapinya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang bijaksana, kita dapat menemukan kedamaian sejati dan kebahagiaan yang abadi. Kedua, sulit merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Orang yang kekurangan karma baik seringkali sulit merasakan kebahagiaan, bahkan ketika mereka telah mencapai kesuksesan atau memiliki segala yang diinginkan. Mereka selalu merasa kurang puas dan terus mencari sesuatu yang lebih, seolah-olah kebahagiaan selalu berada di luar jangkauan. Ini adalah akibat dari pola pikir yang dilandasi oleh keserakahan dan ketidakpuasan, yang merupakan akar dari karma buruk. Keserakahan membuat kita terus menginginkan lebih, tanpa pernah merasa cukup, sementara ketidakpuasan membuat kita terjebak dalam lingkaran keinginan yang tak pernah terpenuhi. Akibatnya, meskipun secara lahiriah tampak sukses, batin mereka tetap gelisah dan tidak tenang. Kebahagiaan sejati, menurut Buddha, berasal dari batin yang tenang dan damai, bukan dari kepemilikan materi. Jika seseorang terus-menerus merasa tidak puas, itu menandakan bahwa batinnya belum terlatih untuk melepaskan keterikatan. Keterikatan pada hal-hal duniawi, seperti harta, status, atau pujian, hanya akan membawa penderitaan karena semua hal itu bersifat sementara dan tidak kekal. Ketika kita melekat pada sesuatu yang tidak abadi, kita akan selalu diliputi kecemasan dan ketakutan kehilangan. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan ketika kita belajar melepaskan keterikatan dan menerima segala sesuatu apa adanya. Untuk mengubah pola pikir yang dilandasi keserakahan dan ketidakpuasan, kita perlu melatih diri untuk bersyukur. Bersyukur adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk mengalihkan fokus kita dari apa yang tidak kita miliki kepada apa yang sudah kita miliki. Ketika kita bersyukur, kita mulai menyadari betapa banyak hal baik yang telah diberikan oleh kehidupan, sekecil apapun itu. Rasa syukur membuka hati kita untuk menerima kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tetapi seringkali terabaikan karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang belum kita capai. Selain bersyukur, berbagi dengan orang lain juga merupakan cara ampuh untuk menciptakan karma baik dan merasakan kebahagiaan sejati. Ketika kita berbagi, baik itu materi, waktu, atau perhatian, kita mengembangkan sifat dermawan dan cinta kasih. Berbagi tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga membersihkan batin kita dari keserakahan dan keegoisan. Dengan berbagi, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari memiliki banyak hal, tetapi dari memberi dan peduli terhadap sesama. Pada akhirnya, kebahagiaan dan kepuasan sejati adalah hasil dari latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dicari di luar diri, melainkan sesuatu yang harus dikembangkan dari dalam. Dengan melatih diri untuk melepaskan keterikatan, bersyukur, dan berbagi,
kita dapat mengubah pola pikir yang dilandasi keserakahan dan ketidakpuasan. Ketika batin kita tenang dan damai, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk disadari dan dinikmati. Kebahagiaan bukanlah tujuan yang jauh, melainkan keadaan batin yang dapat kita ciptakan setiap saat, di sini dan sekarang. Ketiga, mudah terserang emosi negatif. Seseorang yang kekurangan karma baik cenderung mudah terserang emosi negatif seperti marah, iri, dan benci. Emosi-emosi ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar. Emosi negatif adalah hasil dari kebiasaan berpikir dan bertindak yang tidak bijaksana, yang menciptakan karma buruk dan memperburuk kondisi batin. Ketika kita terus-menerus diliputi oleh kemarahan, iri hati, atau kebencian, kita seperti membawa beban berat yang menggerogoti kebahagiaan dan kedamaian kita. Emosi negatif tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga membuat kita terjebak dalam lingkaran penderitaan yang sulit untuk dilepaskan. Dalam ajaran Buddha, mengendalikan emosi adalah bagian penting dari latihan spiritual. Emosi negatif muncul karena kita tidak mampu melihat segala sesuatu dengan bijaksana. Misalnya, kemarahan seringkali muncul karena kita merasa tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sementara iri hati muncul karena kita membandingkan diri dengan orang lain. Kebencian muncul karena kita tidak bisa menerima kenyataan atau memaafkan kesalahan orang lain. Untuk mengatasi emosi negatif, kita perlu melatih kesadaran dan kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa emosi negatif hanya akan membawa penderitaan, kita dapat belajar untuk melepaskannya sebelum emosi itu menguasai diri kita. Salah satu cara untuk mengubah emosi negatif adalah dengan melatih kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima kenyataan dengan tenang, tanpa reaksi yang berlebihan. Ketika kita sabar, kita tidak mudah tersulut oleh kemarahan atau frustrasi. Kesabaran juga membantu kita untuk lebih memahami orang lain, sehingga kita tidak cepat menghakimi atau menyimpan dendam. Dengan melatih kesabaran, kita dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif yang membawa kedamaian bagi diri sendiri dan orang lain. Selain kesabaran, cinta kasih dan pengertian juga merupakan kunci untuk mengatasi emosi negatif. Cinta kasih adalah kemampuan untuk mengasihi semua makhluk tanpa syarat, sementara pengertian adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Ketika kita mengembangkan cinta kasih, kita tidak mudah terserang oleh iri hati atau kebencian. Ketika kita memiliki pengertian, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki penderitaan dan keterbatasannya sendiri, sehingga kita lebih mudah memaafkan dan berempati. Dengan cinta kasih dan pengertian, kita dapat mengubah emosi negatif menjadi energi positif yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Pada akhirnya, mengendalikan emosi negatif adalah bagian dari perjalanan spiritual kita untuk mencapai kebahagiaan sejati. Emosi negatif bukanlah musuh yang harus kita lawan, melainkan guru yang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dan berhati-hati dalam berpikir dan bertindak. Dengan melatih kesadaran, kesabaran, cinta kasih, dan pengertian, kita dapat mengubah emosi negatif menjadi energi positif yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berhasil mengendalikan emosi negatif, kita tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi dunia di sekitar kita. Keempat, kurangnya dukungan dari orang lain. Orang yang kekurangan karma baik seringkali merasa kesepian atau kurang mendapatkan dukungan dari orang lain. Ini bisa terjadi karena mereka kurang memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain, atau karena mereka sering menciptakan konflik dan ketidaknyamanan dalam hubungan.
Karma buruk yang dihasilkan dari perilaku egois atau tidak peduli dapat membuat seseorang sulit menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ketika kita hanya fokus pada diri sendiri dan mengabaikan orang lain, kita secara tidak sengaja menciptakan jarak yang membuat orang enggan mendekat. Kesepian yang dirasakan bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari karma buruk yang telah kita tanam melalui sikap dan perilaku kita. Hubungan yang harmonis dengan orang lain adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Namun, hubungan seperti ini tidak bisa dibangun hanya dengan harapan atau keinginan semata. Hubungan yang baik membutuhkan usaha, perhatian, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jika kita sering merasa tidak didukung atau diabaikan oleh orang lain, mungkin saatnya untuk merenungkan apakah kita telah memberikan perhatian dan kepedulian yang cukup kepada mereka. Dalam ajaran Buddha, hubungan yang baik adalah hasil dari karma baik yang kita ciptakan melalui perbuatan yang penuh cinta kasih dan pengertian. Untuk mengubah hal ini, kita perlu melatih diri untuk lebih peduli dan berempati terhadap orang lain. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sementara kepedulian adalah tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memperhatikan mereka. Ketika kita mulai melatih empati dan kepedulian, kita akan menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan dan penderitaannya sendiri. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih mudah membangun hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Seringkali, orang tidak membutuhkan nasihat atau solusi, melainkan hanya ingin didengarkan dan dipahami. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan dan pikiran orang lain. Ini adalah bentuk karma baik yang dapat memperkuat hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih dalam. Ketika kita mendengarkan dengan tulus, kita tidak hanya memberikan dukungan emosional, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa diterima dan dihargai. Pada akhirnya, kurangnya dukungan dari orang lain adalah cerminan dari bagaimana kita memperlakukan mereka. Jika kita ingin mendapatkan dukungan dan kasih sayang, kita harus terlebih dahulu memberikannya kepada orang lain. Dengan menciptakan karma baik melalui perbuatan yang penuh cinta kasih dan pengertian, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Ketika kita peduli dan berempati, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Hubungan yang baik adalah hadiah terindah dalam hidup, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kelima, sering merasa tidak berdaya dan putus asa. Seseorang yang kekurangan karma baik seringkali merasa tidak berdaya dan putus asa dalam menghadapi kehidupan. Mereka merasa bahwa segala usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil, dan mereka terjebak dalam perasaan negatif yang sulit dilepaskan. Ini adalah hasil dari karma buruk yang menciptakan lingkaran penderitaan, baik secara fisik maupun batin. Ketika kita terus-menerus merasa gagal atau tidak mampu mengubah keadaan, kita seperti terjebak dalam lorong gelap yang tidak ada ujungnya. Perasaan tidak berdaya ini bukan hanya melemahkan semangat, tetapi juga membuat kita kehilangan harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun, ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah nasibnya melalui perbuatan baik dan latihan spiritual. Karma bukanlah takdir yang tidak bisa diubah, melainkan hasil dari tindakan kita sendiri. Jika kita terus merasa terjebak dalam penderitaan, itu adalah tanda bahwa kita perlu mengubah cara berpikir dan bertindak. Dengan mengembangkan keyakinan diri dan tekad yang kuat, kita dapat memutus lingkaran penderitaan dan menciptakan karma baik yang membawa kebahagiaan dan kedamaian. Keyakinan diri adalah langkah pertama untuk melepaskan diri dari perasaan tidak berdaya, karena keyakinan itu mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Salah satu cara untuk mengatasi perasaan putus asa
adalah dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif. Ketika kita terus-menerus memikirkan kegagalan atau kesulitan, kita hanya akan semakin tenggelam dalam penderitaan. Sebaliknya, jika kita melatih diri untuk melihat peluang dan hal-hal baik yang masih ada dalam hidup, kita akan menemukan harapan baru. Dalam ajaran Buddha, pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Jika kita bisa mengubah pola pikir kita juga bisa mengubah realitas kita. Dengan melatih pikiran untuk lebih optimis dan bersyukur, kita dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif yang membawa kekuatan dan semangat baru. Selain itu, latihan spiritual seperti meditasi juga dapat membantu kita mengatasi perasaan tidak berdaya. Meditasi mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa terikat pada mereka. Ketika kita duduk diam dan mengamati perasaan putus asa, kita akan menyadari bahwa perasaan itu hanyalah sementara dan tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Meditasi membantu kita menemukan ketenangan batin yang menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan ketenangan ini, kita bisa melihat masalah dengan lebih jernih dan menemukan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Pada akhirnya, perasaan tidak berdaya dan putus asa adalah bagian dari perjalanan hidup yang menguji ketahanan dan kebijaksanaan kita. Dalam ajaran Buddha, penderitaan adalah guru yang mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Ketika kita berhasil melewati masa-masa sulit dengan keyakinan dan tekad yang kuat, kita tidak hanya menciptakan karma baik, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengubah diri dan membantu orang lain, adalah benih karma baik yang akan tumbuh menjadi pohon kebahagiaan dan kedamaian. Dengan demikian, kita tidak hanya membebaskan diri dari penderitaan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Mengenali ciri-ciri seseorang yang kekurangan karma baik adalah langkah awal untuk memahami hukum karma dan dampaknya dalam kehidupan. Namun, penting untuk diingat bahwa kekurangan karma baik bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya melalui perbuatan baik dan latihan spiritual. Seperti yang diajarkan Buddha, kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Dengan pikiran, kita menciptakan dunia. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat mengembangkan belas kasih dan empati terhadap orang lain, sekaligus memotivasi diri sendiri untuk senantiasa menanam benih-benih karma baik. Setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup kita di masa depan. Oleh karena itu, mari kita gunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Hidup adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan pelajaran berharga. Dengan memahami hukum karma dan berusaha untuk menciptakan karma baik, kita tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi semua makhluk di sekitar kita. Seperti lilin yang menerangi kegelapan, perbuatan baik kita dapat menjadi sumber cahaya yang membawa harapan dan kedamaian bagi dunia. Mari kita renungkan kata-kata bijak dari Buddha. Jangan meremehkan kebaikan kecil, dengan berpikir bahwa itu tidak akan membuat perbedaan. Seperti setetes air yang terus-menerus menetes dapat mengisi sebuah tempayan, begitu pula kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengisi hati dengan kebahagiaan. Dengan tekad dan kesadaran, kita semua dapat menciptakan kehidupan yang penuh makna dan membawa manfaat bagi semua makhluk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.